Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini lagi ada demo besar-besaran, yaitu aksi demo 411 di Patung Kuda, yaitu desak Jokowi mundur karena tuduhan ijazah palsu. Ini sangat menarik sekali ya, bahwa spekulasi hari ini semakin banyak bahwa sebelum Pak Jokowi menunjukkan ijazah yang asli, inilah yang menjadi spekulasi antara orang-orang yang tidak percaya dengan adanya ijazah Pak Jokowi yang asli atau yang palsu yang dituduhkan oleh Pak Bambang Trimulyono. Mari kita sebelum ini baca komentar-komentar dari Eko Gun tadi yang menyatakan seperti ini di Twitternya. Seperti ini di Twitter, sakit kata Eko Gun tadi. Eko Gun tadi tentu ya menjadi kontra terhadap ini begitu kan. Bahkan yang di tweet yaitu tuntutan massa peserta aksi demo 411 di Patung Kuda. Desak Jokowi mundur karena tuduhan ijazah palsu. Mari kita baca terlebih dahulu. Dan hari ini bertepatan dengan deklarasi Anies, yaitu pada hari Jumat ribuan orang sambut kedatangan Anies Baswedan di Medan. Dan bahkan ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita. Selama Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah yang asli, maka kemudian ini menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan. Dan ini bukan sakit hati, tapi ODGJ kaum mereka. Kerjaannya lumayan, 100 plus nasi bungkus. Paling sip koordinatornya ada aja yang modalin ngomporin gini. Niatnya apa? Mereka pasti tahu udah berapa tahun minta Pak Jokowi mundur, adanya beliau makin tinggi. Ini yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra dari Twitternya Eko Gun tadi ya. Tuduhan ijazah palsu, emang Jokowi mau ngelamar kerja? Kocak banget. Memang susah untuk meyakinkan lalat bawa bunga lebih indah daripada sampah. Ini lebih sakit mana tidak diakui sebagai ketua Ganjaris. Demo nuntut mundur, tapi kalian yang nikmati bansosnya, kalau nggak kebagian ngamuk. Emang bansos dari duit pribadi Jokowi ya? Cuma nanya. Jokowi lulusan Universitas Gadjah Mada, ada-ada aja hoax terkini. Ini kan mata pencarian mereka. Tanpa ada itu semua mereka akan mati kelaparan dan mereka orang malas tak punya masa depan. Wow, sangat dikritik habis-habisan begitu kan. Cara berpolitik mereka ini tidak lagi memakai otak sehat. Mereka hanya melalui perintah dari yang bayar. Kadrun memang kepalanya nggak ada otaknya. Ini yang saya bacakan pro dan kontra ya terhadap di Twitter begitu kan ini. Ini Anies Baswedan lagi di Medan. Dia antusias sekali. Wow, ini calon-calon presiden luar biasa begitu kan. Ini belum kampanye loh. Ini belum kampanye, tetapi masih memenuhi undangan dari beberapa relawan begitu. Bukan masalah buat saya dan saya nggak peduli karena itu pilihan dari hatiku. Pak Jokowi pilihanku. Ada ya Mas Eko, agenda dapat disesuaikan. Khotbah Jumat di masjid salah satu SMAN Jakarta, khotibnya bilang pemimpin kok enggak sekolah, ijazahnya palsu, aneh banget sungguh. Sakit apa bang jiwanya? Ini banyak sekali yang men-tweet Eko Gun tadi terkait dengan demo 411 ini. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu seperti ini beritanya. Ini dikutip dari Tribun Video, tuntutan massa peserta aksi demo 411 di Patung Kuda desak Jokowi mundur karena tuduhan ijazah palsu. Benarkah seperti itu? Ini dikutip dari tribunvideo.com hari Jumat 4 November 2022, sejumlah organisasi massa ormas menggelar aksi demonstrasi bertajuk Aksi Bela Rakyat atau Akbar 411. Aksi yang akan digelar di dekat Istana Presiden tersebut digelar untuk mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur. Diketahui sejumlah ormas termasuk Persaudaraan Alumni PA 212 ikut dalam aksi ini. Sebelumnya menggelar aksi peserta rencananya akan melakukan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Ketua Persaudaraan Alumni PA 212 Selamat Ma'arif saat dikonfirmasi memberikan penjelasan. Selamat menyebutkan tuntutan tersebut disuarakan karena sebelumnya beredar kabar soal ijazah pendidikan Jokowi yang diduga palsu. Inilah menjadi spekulasi hari ini begitu kan. Maka sering saya mengatakan di konten-konten sebelum saya, ketika Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah yang asli, maka ini menjadi spekulasi, bola liar di masyarakat. Ada yang percaya dan ada yang tidak begitu kan.
Dan pada hakikatnya walaupun teman-temannya Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazah pribadinya, tetapi Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah yang asli. Inilah yang kemudian kemarin itu tuntutannya juga dicabut gugatannya dari kuasa hukum Pak Bambang Trimulyono begitu. Dan hari ini ada kabar demo 411 terkait dengan mendesak Pak Jokowi mundur karena diduga ijazahnya palsu. Kira-kira seperti itu ini. Tetapi perlu disebut pihak istana hingga saat ini belum bisa menanggapi soal kabar tersebut. Sampai hari ini memang belum ada tanggapan dari jawaban dari istana maupun presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tingginya. Kata Selamat dalam keterangannya dikutip dari tribunnews.com. Hal inilah yang kemudian mendasari pihak menginginkan dan menyuarakan Jokowi mundur. Hal senada juga disampaikan tokoh aksi demo 411 Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Habib Hussein menjelaskan latar belakang bentuk rasa 411 yang dilakukan karena pihaknya menganggap Presiden Jokowi telah gagal menjalankan pemerintahan. Bahwa oleh karena itu kami menuntut yang terhormat Presiden Joko Widodo dengan legowo untuk mundur sesuai TAP MPR nomor 6 MPR 2001 tentang etika politik dan pemerintahan, ucap Hussein dalam keterangan persnya. Kabar adanya aksi demonstrasi ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulfan. Kombes Endra menyebutkan aksi 411 akan dilakukan di kawasan Patung Kuda sekitar pukul 13 WIB. Untuk aksi 411 di kawasan Patung Kuda akan dimulai pada pukul 13 WIB, kata Zulfan saat dikonfirmasi. Bahkan dari konfirmasi yang peroleh ada sekitar 750 orang yang bakal mengikuti aksi ini. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada Pak Jokowi. Seharusnya Pak Jokowi legowo menunjukkan ijazah yang asli biar tidak menjadi spekulasi begitu kan. Dan tidak hanya itu yang dituntut adalah Pak Jokowi mundur. Saya rasa kalau Pak Jokowi mundur agak lumayan angel ya terhadap jalannya pemerintahan, karena pada hakikatnya di jalan pemerintahan ini Pak Jokowi sudah banyak yang yang berkoalisi begitu kan, terutama dari partai-partai begitu. Dan bahkan kalau ada desakan seperti ini dari gelar demo 411, GNPR dan PA212 desak Jokowi mundur imbas dugaan ijazah palsu. Inilah yang menjadi spekulasi hari ini begitu kan. Ya, karena begini, yang saya lihat hari ini Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah yang asli, ini menjadi spekulasi begitu. Ini dikutip dari suara.com, sejumlah elemen massa termasuk organisasi Persaudaraan Alumni PA212 menggelar aksi bela rakyat Akbar 411 di sekitar Istana Presiden Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat. Demo 411 itu punya tujuan untuk menuntut Presiden Joko Widodo mundur. Tuntutan tersebut disuarakan karena sebelumnya beredar kabar terkait dengan ijazah pendidikan Jokowi yang diduga palsu. Aksi demonstrasi itu dilakukan karena mereka menganggap Presiden Joko Widodo telah gagal menjalankan pemerintahan. Aksi turun ke jalan dan juga didasari keinginan untuk menyampaikan aspirasi perihal perbaikan berbagai keadaan di tanah air yang seharusnya bisa diselesaikan oleh pemerintah. 1. Peserta dan lokasi demo 411 pada hari ini 4 November 2022. Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR menggelar demo bertajuk Aksi 411 di kawasan Istana Merdeka. Kelompok GNPR terdiri dari sejumlah ormas, salah satunya Persaudaraan Alumni PA212. Yang kedua, tuntutan demo 411. Ketua PA212 Selamat Ma'arif mengatakan aksi yang digelar secara damai itu membawa beberapa tuntutan. Salah satunya mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya. Tuntutan itu disuarakan karena sebelumnya ada kabar soal ijazah pendidikan Jokowi yang diduga palsu. Inilah yang kemudian menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan. Jadi saya sering mengatakan semoga ini dengar video-video ini dengar kepada Bapak Jokowi. Kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah yang asli, maka ini akan terbantahkan mulai dari demo, mulai dari apa yang ditulis bukunya oleh Pak Bambang Trimulyono. Ini akan terbantahkan begitu kan. Kalau enggak, ya semakin besar ini, semakin menjadi spekulasi besar begitu kan. Masa seorang presiden tidak punya ijazah? Kira-kira seperti itu tanggapan para netizen dan publik begitu. Terlebih Selamat mengatakan sampai saat ini pihak istana belum bisa membuktikan keabsahan ijazah Jokowi. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan demo 411 dilakukan.
Sampai hari ini akan belum ada tanggapan dan jawaban dari istana ataupun presiden yang belum menunjukkan ijazah SD, SMP, dan SMA sampai ke perguruan tinggi. Itu alasan kami menginginkan dan menyuarakan untuk legowo Pak Jokowi mundur, ujar Slamet dalam keterangan persnya. Dan bahkan Slamet mengatakan sudah melayangkan surat pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan aksi 411 ke Polda Metro Jaya sejak 20 Oktober 2022. Untuk itu Slamet berharap aparat pemerintah dan penegak hukum dapat mengawal dan mengamankan jalannya aksi 411 ini. Bahkan dalam keterangan tersebut, 3 rekayasa lalin demo 411. Polda Metro Jaya menerapkan rekayasa lalu lintas untuk mengamankan demo 411 di sekitar Istana Kepresidenan Patung Kuda pada Jumat siang. Dan bahkan Jokowi ke Jatim saat ada demo 411. Ini saat di demo 411, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja Kunker ke Mojokerto saat Jawa Timur hari Jumat 4 November 2022. Deputi Bidang Protokol Pres dan Media Sekretariat Presiden Bay Mahmudin mengatakan Kunker kali ini merupakan penjadwalan ulang dari agenda Kunker sebelumnya pada 10 Oktober 2022. Jadi hari ini Presiden Kunker ke Mojokerto, Jawa Timur. Sebetulnya rencana Kunker ke Mojokerto 10 Oktober lalu, tapi tertunda oleh karenanya Kementerian BUMN mengajukan permohonan kembali agar Bapak Presiden ke Mojokerto pada hari ini 4 November 2022. Jadi artinya apa? Artinya ya walaupun ada demo tidak ada Pak Jokowi di situ begitu. Ya bukan sangat disayangkan, tetapi perlu diingat bahwa selama ini kalau ini yang dituduhkan mundur dan didesak untuk imbas dugaan ijazah palsu, ya mungkin selama ini Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah yang asli dan walaupun di demo oleh PA 212 Pak Jokowi tidak ada di istana begitu kan, ke Jawa Timur, ke Jatim begitu. Ya bukan disayangkan, tetapi ini sebagai peringatan bahwa Pak Jokowi harus benar-benar menunjukkan ijazah yang asli untuk sebagai pimpinan tertinggi atau presiden yang punya legalitas yang luar biasa begitu. Artinya apa yang dituduhkan itu tidak benar, kira-kira seperti itu. Tapi kalau tidak pernah menunjukkan ijazah yang asli, publik akan bisa menilai lebih dari itu begitu. Inilah yang dituntut oleh demo 212 sebelumnya begitu. Bahkan masa aksi 411 tiba di Patung Kuda disambut polisi dengan sholawat. Ini sangat menarik sekali begitu. Artinya di era sekarang ini, kalau selama ini ada ijazah, kan banyak ijazah palsu yang ditangkap hari ini karena menggunakan ijazah palsu. Masa tidak tamat lalu kemudian banyak di Indonesia tidak tamat SD tiba-tiba menjadi kepala desa, tidak tamat SMP tiba-tiba menjadi kepala desa, banyak di Indonesia. Bahkan banyak yang ditangkap karena dengan dugaan ijazah palsu. Jangan-jangan ya publik bisa menilai sendiri seperti apa ijazah Pak Jokowi begitu kan. Walaupun sudah banyak yang mengklarifikasi, tapi tentu ini apakah benar atau tidak ijazah palsu atau tidak. Apa yang dibuktikan ya harus dibuktikan dengan adanya ijazah yang asli ditunjukkan begitu kan ke publik, biar tidak menjadi spekulasi begitu. Apa susahnya sih sebenarnya Pak Jokowi menunjukkan ijazah yang asli biar dipercaya lagi begitu kan, figur yang dihormati, kira-kira seperti itu begitu kan. Kalau saya jadi presiden ya tunjukkan aja ijazah saya, tinggal ngambil mau yang mana, mau yang SD, mau yang SMA, mau yang SMP atau S1, S2, dia tunjukkan aja begitu. Apa susahnya menunjukkan ijazah yang asli? Kira-kira seperti itu, tidak ada susahnya begitu kan. Terus masa aksi bela rakyat jilid 4 Akbar 411 yang diikuti berbagai ormas mulai berkumpul di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Pantauan cnnindonesia.com, masa aksi mulai berdatangan sekitar pukul 13.30 WIB. Kedatangan para peserta aksi itu juga dibarengi dengan pembacaan sholawat oleh pasukan Basmalah Asmaul Husna oleh Polda Metro Jaya. Dan bahkan polisi mengimbau para peserta aksi untuk tertib selama mengikuti demonstrasi di area sekitar Monas. Kami ucapkan kembali selamat datang di area penyampaian pendapat di muka umum. Kami dari Polda Metro Jaya hadir di sini, hadir untuk menjaga dan mengawal kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum. Sebelum menuju ke area Patung Kuda, masa terlebih dahulu melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Sebagai dari mereka terlihat memasang sejumlah spanduk, salah satunya bertuliskan Bismillah, Jokowi mundur, saat mobil komando juga telah tiba di lokasi. Takbir, takbir, kata salah seorang di mobil komando.
Para peserta aksi itu membawa 3 tuntutan, yakni turunkan harga BBM, turunkan harga-harga, dan tegakkan supremasi hukum. Inilah yang kemudian tuntutan yang diminta begitu kan. Tetapi ada yang menjadi spekulasi terkait dengan ijazah Pak Jokowi begitu. Ada di satu sisi seperti itu. Tapi salah satu tokoh aksi, Muhammad bin Hussein Alatas, mengatakan aksi ini digelar karena kegagalan Presiden Joko Widodo menjalankan pemerintahan. Dia menyebut Jokowi gagal membuat hidup rakyat lebih baik. Aparat kepolisian menggerakkan 3.790 personel untuk mengamankan aksi bela rakyat jilid 4 Akbar 411 yang digelar di dekat Istana Kepresiden hari ini. Sementara aksi itu digelar di sekitar titik patung kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Jakpus. Titik aksi itu berjarak sekitar 1 km dari Istana Kepresidenan yang berada di Jalan Medan Merdeka Utara. Selain aksi 411 tersebut, ribuan personel itu juga diterjunkan untuk mengawal aksi buruh yang digelar di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kesimpulan saya hanya satu. Yang pertama adalah kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah yang asli, maka semua akan terbantahkan, mulai dari Pak Bambang Trimulyono, terus kemudian dari aksi-aksi yang kemudian menuntut terhadap imbas dugaan ijazah palsu dan sebagainya. Ini akan terbantahkan begitu kan. Selama Pak Jokowi belum menunjukkan itu, ya tidak, orang berspekulasi akan lebih parah begitu kan. Yang kedua, yaitu adalah tuntutan dari aksi ini adalah terkait dengan harga-harga BBM, kesejahteraan manusia, dan supremasi hukum yang ada di Indonesia. Jadi artinya harus diperkuat lagi sebagai presiden dan pemerintahan harus memperkuat termasuk dalam supremasi hukum, karena begitu banyak intervensi lain para oligarki itu ya kebal hukum kalau menurut saya pribadi begitu kan. Dan disinilah yang kemudian bisikan-bisikan itu tidak diinginkan oleh ormas ini begitu. Intinya yang pertama, yang tuntutan ini kalau masuk kepada ini adalah tuntutan masa peserta aksi demo 411 di patung kuda desak Jokowi mundur karena tuduhan ijazah palsu. Dan tidak hanya itu, masih banyak yang lainnya. Tetapi menurut kami pribadi adalah publik bisa menilai ya seperti apa ijazahnya Pak Jokowi, apakah palsu atau tidak. Tetapi teman-teman Pak Jokowi sudah memberikan statement, tetapi ada yang percaya dan ada yang tidak. Selama Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah asli, otomatis ini publik masih menjadi spekulasi, dan bahkan ini mungkin bisa peringatan pertama kepada Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.